Serapim, masing-masing memiliki kekuatan tingkat tempat kudus. Pembangkit tenaga Sanctuary sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Dalam sejarah pesawat Y, Sanctuary Powerhouses muncul setiap beberapa ratus tahun. Tetapi tidak pernah ada begitu banyak Sanctuary Powerhouses yang menyerang target yang sama. Pada hari ini, ditakdirkan untuk menulis ulang sejarah pesawat Is. Sama seperti Serapim menyerang. Qin Yichen juga pada dasarnya menguasai hukum pisau. Hantu pedang mengembun di depannya. Pergilah. Qin Yichen meludahkan sepatah kata pun dengan lembut. Kemudian, hantu pedang menebas ke depan. Ledakan. Setelah ledakan, seluruh kuil cahaya pecah dan terbelah menjadi dua. Tapi ini baru permulaan. Setelah memutuskan kuil cahaya, retakan itu terus menyebar dengan momentum seperti bambu yang patah. Kuil cahaya, ibu kota kekaisaran, dan kerajaan Yisu akhirnya menyebar ke seluruh pesawat. Seluruh bidang Y dipotong langsung di bawah pisau ini. Bahkan beberapa pesawat di sekitar bidang Y terpengaruh. Itu lebih kuat dari pesawat menengah, dan bahkan pesawat tinggi, rusak parah oleh pedang ini. Ruang terus berosilasi, serangkaian celah kosong muncul, dan dunia berubah warna. Ini, kekuatan macam apa ini? Bagaimana hukum pedang bisa begitu sombong? Bahkan jika Dewa Pedang ada di sini, seharusnya tidak begitu menakutkan. Pemimpin Guangming benar-benar terkejut. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Dalam setiap aksi, hancurkan lebih dari satu pesawat, kekuatan yang begitu menakutkan. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa utama yang bisa melakukannya. Apakah kamu Dewa Pedang? Tidak mungkin, tidak mungkin. Para dewa telah membuat kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Beraninya kamu bertarung melawan alam dewa cahaya. Pemimpin Guangming tidak berani percaya. Qin Yichen mengabaikannya sama sekali, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan dan bidang yang telah dia potong. Pesawat Y yang asli adalah dunia yang lengkap. Pada saat ini, ruang terkoyak, dan melalui celah-celah itu, orang dapat melihat bidang bintang luar dan bidang lainnya. Saya melihat di celah-celah, pesawat yang tak terhitung jumlahnya hancur, hantu menangis. Turbulensi yang disebabkan oleh pisau ini telah mempengaruhi setengah dari alam dewa cerah. Sepertinya selama cara yang saya pahami diubah menjadi bentuk hukum di jalan dunia ini, itu masih bisa digunakan, tetapi sedikit lebih merepotkan, dan saya tidak cukup terampil untuk mengendalikannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka itu akan menyebabkan kerusakan besar. Niat awalnya adalah untuk membelah kuil cahaya. Tapi pertama kali saya menggunakannya, saya belum bisa menguasai kekuatannya. Tapi yang pasti adalah bahwa hukum pedang yang dia kuasai benar-benar melampaui apa yang disebut dewa pedang di dunia ini. Menurut pemimpin Guangming, dewa pedang di dunia ini hanyalah dewa penguasa tengah. Dewa utama tengah setara dengan pendeta Tao dari dunia sebelumnya. Namun, kekuatan Qin Yichen sudah mencapai ranah seorang kaisar. Menurut dunia ini, melampaui dewa utama atas adalah mendominasi dunia. Dengan kata lain, Qin Yichen sekarang bukan hanya dewa pedang, tetapi juga penguasa pedang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa hukum pedangnya tidak lengkap. Qin Yichen menutup matanya dan dengan hati-hati menyadari bahwa ada celah seukuran ibu jari dalam hukum pedangnya. Ini seharusnya menjadi dewa pedang dunia ini. Bagian dari hukum pedang yang saya kuasai telah menyebabkan kekuatan hukum saya tidak lengkap. Kecuali dia mau percaya pada saya atau saya membunuhnya, bagian dari hukum dapat dipenuhi. Bagaimanapun, untuk dunia ini, saya orang yang terlambat. Qin Yichen menguasai cara pedang, atau hukum pedang, meskipun itu benar-benar meledakkan dewa pedang dunia ini. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah keberadaan kehidupan asli dunia ini, relatif terhadap dunia ini. Dia adalah pendatang baru dan orang luar. Oleh karena itu, meskipun hukum pedang lebih kuat dari dewa pedang sebagai penduduk asli memiliki keunggulan bawaan yang unik. Ketika masalah di sini diselesaikan, saya akan pergi ke dewa pedang untuk sementara waktu untuk menyempurnakan hukum saya. Qin Yichen diam-diam mengambil keputusan. Segera setelah itu, menundukkan kepalanya, Yun dan Feng dengan ringan menatap pemimpin Guangming yang telah lolos dari malapetaka. Dia sengaja tidak mengenai pemimpin Guangming. Pisau tadi hanyalah ujian air. Melihat kekuatan dewa, apakah kamu masih ingin melawan? Serahkan Ibu Jelena, aku bisa membuatmu tetap hidup. Suara Qin Yichen tidak mengandung perubahan emosional, seolah-olah itu di atas semua makhluk hidup, menghadap ke langit dan bumi. Di matanya, semuanya semut, satu pikiran bisa hidup, satu pikiran bisa mati. Dia tidak mencubit semut sampai mati, bukan karena dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi semut tidak layak untuk ditembak. Di bawah tekanan kuat Qin Yichen, sebagai pemimpin cahaya dewa yang lebih rendah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat? Pemimpin Guangming merasa kering dan kering untuk sementara waktu. Kesadaran ilahinya terus-menerus mencoba berkomunikasi dengan alam ilahi Guangming, mencoba memanggil penyelamatan atau kekuatan ilahi dari Dewa Guangming. Namun, semua upaya itu sia-sia.
Potongan Qin Yichan barusan tidak hanya memotong bidang isu, tetapi juga memotong hubungan antara pesawat dan Dewa Cahaya. Dengan kata lain, bidang is saat ini tidak berada di alam Dewa Cahaya, tetapi telah menjadi bidang tanpa tuan. Ini juga berarti bahwa Sekte Dewa Cahaya di pesawat Ye telah kehilangan bonus bawaannya. Serafim itu kehilangan dukungan cahaya dan kekuatan suci, dan satu demi satu jatuh dan menghilang. Pemimpin Guangming juga terkejut menemukan bahwa kekuatannya terus-menerus turun, dan segera dia kehilangan keilahian yang lebih rendah dan menjadi tempat perlindungan. Pedangmu terlalu sombong. Itu tidak hanya memutuskan hubungan antara alam cahaya dewa dan bidang isu, tapi juga memotong jalan masa depanku untuk menjadi dewa. Pemimpin Guangming pahit. Santo pelindung pesawat itu terkait erat dengan pesawat. Bidang is terpotong menjadi dua, dan kekuatan pemimpin cahaya setara dengan dipotong secara langsung, dan dunia jatuh. Hampir tidak ada harapan untuk menjadi dewa lagi di masa depan. Serahkan Ibu Jelena, hal yang sama. Aku tidak akan mengatakan ketiga kalinya. Qin Yichan berbicara lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemimpin Guangming menghela nafas dan memberi isyarat kepada paladinnya untuk pergi ke penjara bawah tanah dan membawa Ibu Elena, Saili. Segera. Di bawah pengawalan dua Templar, seorang wanita berusia 40-an yang masih menawan dibesarkan. Ibu. Irina sangat bersemangat, air mata keluar dari matanya, dan dia memeluknya. Pada saat ini, Saili, dengan wajah kuyu, mengenakan linen lusuh. Meskipun tidak ada bekas luka yang jelas, jelas bahwa dia telah menderita sejumlah kerusakan mental, dan dia tampak sangat lelah. Anakku, kamu baik-baik saja, dan kamu baik-baik saja. Setelah melihat Elena, Saili juga menangis. Banyak orang yang menyaksikan reuni ibu dan anak itu sangat tersentuh. Bahkan pemimpin Guangming tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mendesak ibu dan anak, tetapi juga mendesak bahwa jalan masa depannya untuk menjadi dewa terputus. Terima kasih. Kebenaran, kebaikanmu yang luar biasa, Irina akan selalu mengingatnya.